Kita sekarang berada di era kolonialisme digital, dan menurut saya, Sri Lanka benar-benar menjadi semacam kasus uji coba dalam hal ini. Apa yang terjadi pada tahun 2022 dengan Aragalaya, pergantian rezim, dan gagal bayar adalah dominasi penuh, operasi jarak jauh di mana semua sistem digunakan. Ada embargo minyak dan gas, membuat negara itu kehabisan sumber daya sehingga gagal bayar bisa direkayasa. Jadi ada bentuk baru dari bisa dibilang peperangan yang download ke. New forms of, I suppose, warfare. Hello everybody. This is Pascal from Neutrality Studies. Halo semuanya, saya Pascal dari Neutrality Studies, dan hari ini saya berbicara dengan Dr. Darini Rajasingham Senanayake. Darini meraih gelar PhD dari Princeton University, dan sekarang adalah seorang antropolog sosial dan medis, dengan fokus penelitian pada pembangunan internasional dan ekonomi politik. Ia juga seorang penulis produktif di berbagai media daring tentang politik Asia Selatan, khususnya Sri Lanka, tanah kelahirannya. Ia sering menyoroti struktur neokolonial dan berbagai operasi pergantian rezim yang telah membawa dampak ekonomi dan politik yang menghancurkan bagi wilayahnya di benua Eurasia. Inilah yang ingin kami bahas hari ini. Jadi Darini, selamat datang. Trik, Pascal, senang bisa bersama Anda. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Saya pernah beberapa kali berdiskusi tentang Sri Lanka dan India sebelumnya, tapi saya ingin tahu apakah Anda bisa memberikan pembaruan tentang situasi di Sri Lanka, karena Anda juga baru saja mengalami pergantian rezim, dan saat ini ada orang-orang baru yang berkuasa. Apa yang sedang terjadi di negara Anda, dan bagaimana perkembangan situasinya? Well, things are relatively calm. Nah, situasinya relatif tenang. Beberapa orang mengatakan ini adalah ketenangan sebelum badai karena Sri Lanka sedang terjebak dalam utang obligasi dolar AS euro dan harus mulai membayar kembali utang pokok dalam beberapa tahun ke depan. Saat itulah sejumlah besar uang akan dibutuhkan, dan negara ini diperkirakan akan mengalami krisis ekonomi lagi. Namun saat ini situasinya cukup tenang. Tentu saja, ada diskusi tentang pendirian pelabuhan antariksa AS dan pusat keamanan maritim di Sri Lanka saat ini. Seperti yang Anda tahu, ini adalah negara yang sangat strategis secara geopolitik, terletak di pusat jalur perdagangan Samudra Hindia, energi, dan rute kabel data bawah laut, serta sekitar 50% atau kurang dari 50% lalu lintas kontainer global melewati perairan Sri Lanka. Container traffic passes through the seas of Sri Lanka. So there's a lot of, interest in it. Jadi ada banyak minat terhadap hal ini. Dan bersamaan dengan krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 2022, setelah itu Sri Lanka secara efektif kehilangan kedaulatan ekonominya kepada IMF dan konsensus Washington. Sekarang ada pembahasan tentang kemitraan kerangka kerja tripartit antara SpaceX, Angkatan Luar Angkasa AS, dan Lembaga Pertahanan Sri Lanka. Saat ini masih sebatas pembicaraan, tetapi seperti yang kita tahu, pembicaraan di tingkat resmi seringkali mengarah ke sesuatu. Idenya adalah untuk membangun sistem pengawasan maritim berbasis satelit di Sri Lanka. Seperti yang kita ketahui, Amerika Serikat dan Barat telah lama tertarik untuk mendirikan pangkalan militer di negara ini, mengingat lokasinya yang sangat strategis secara geopolitik. Jadi semua ini terjadi saat situasi di negara tampak relatif tenang saat ini. Dan tentu saja semua orang memperhatikan apa yang terjadi di India dan Pakistan, yang keduanya adalah negara tetangga Sri Lanka yang memiliki senjata nuklir. Ini terjadi setelah serangan beberapa minggu lalu, 3 minggu lalu di Kashmir, di daerah Pahalgam, ketika 26 turis diserang oleh teroris Islam. Serangan ini disalahkan pada Pakistan. Dan kedua negara bersenjata nuklir ini tampaknya sedang menuju konfrontasi lagi. Ironisnya, serangan-serangan ini tepat saat Wakil Presiden AS, J.D. Vance, bersama istrinya yang berdarah India, Usha Vance, dan anak-anak mereka sedang berkunjung ke India. Dan pada saat yang sama, Perdana Menteri Modi sedang berkunjung ke Arab Saudi, yang
secara historis merupakan tempat asal beberapa jaringan Islamis fundamentalis Wahabi dan Salafi yang telah ada sejak lama. Jaringan teror ini berasal dari Timur Tengah dan juga telah melanda Sri Lanka. Seperti yang Anda tahu, pada tahun 2019 terjadi serangan yang diklaim oleh ISIS terhadap 7 hotel wisata dan gereja yang menghancurkan perekonomian negara yang sangat bergantung pada pariwisata ini. Namun, entah bagaimana, kemiripan serangan-serangan tersebut karena serangan Pahalgam di Kashmir, India, juga menargetkan wisatawan dan perekonomian sangat mencolok. Kashmir also focused on tourists and the economy of the Kashmir have not been Persamaan-persamaan dalam hal ini sebenarnya belum benar-benar diperhatikan, dan hal ini hanya dianggap sebagai konfrontasi antara Pakistan dan India. Padahal serangan teror semacam ini juga terjadi di bagian lain Asia Selatan. Menurut saya saat ini Asia Selatan semakin terseret ke dalam perang dingin baru antara Amerika Serikat dan Tiongkok, yang juga paling jelas terlihat sebagai semacam perang proksi ekonomi hibrida di Asia Selatan dan kawasan Asia Selatan. Jadi, India dan hampir semua negara Asia Selatan, seperti yang Anda katakan, melalui operasi perubahan rezim di India, sedang menghadapi isu Pakistan ini. Namun, seluruh kawasan ini secara keseluruhan dapat dilihat sebagai lokasi perang proksi regional baru dalam ketegangan perang dingin antara Amerika Serikat dan Tiongkok. the United States and China. Ya, itu sangat mengkhawatirkan. Pada saat ini, It's very worrisome to me, and I remember back in Ini sangat mengkhawatirkan bagi saya. Dan Anda tahu, saya ingat pada tahun 2021, saya menulis sebuah artikel singkat di The Diplomat bersama seorang mahasiswa Sri Lanka saya tentang bagaimana pada saat itu Sri Lanka di bawah kepemimpinan keluarga Rajapaksa, salah satu dinasti politik Anda, jika saya boleh menyebutnya demikian, berusaha menyeimbangkan antara berbagai pihak. Sebenarnya, Rajapaksa saat itu berbicara tentang Sri Lanka sebagai negara netral dan terbuka untuk semua, memberikan akses pelabuhan kepada Tiongkok, tetapi juga kepada Jepang, dan menawarkannya kepada semua pihak. Itu terjadi pada tahun 2021 dan 2022. Lalu terjadi kerusuhan. Bisakah Anda menjelaskan apa yang terjadi dalam pergeseran politik setelah era Rajapaksa, dan di mana posisi politik internal Anda saat ini? and where we are standing today in your internal politics? Yes, well, Sri Lanka has long tried to have Ya, neutral Sri Lanka memang sudah lama berusaha menjalankan kebijakan luar negeri yang netral. non-aligned movement. Negara ini adalah salah satu pendiri gerakan non-blok dan memainkan peran yang sangat kuat di bawah Perdana Menteri wanita pertama di dunia, Sirimavo Bandaranaike pada masa itu. Non-aligned and neutral, Komitmen untuk tetap non-blok dan netral ini terus dijaga, namun selalu ada permainan kekuatan eksternal yang terjadi melalui politik di dalam negeri. and so, Jadi, dirayakan pada tahun 2020, ini berlangsung berkaitan dengan operasi pergantian rezim Pakistan, di mana Perdana Menteri Imran Khan dimasing. was ousted, and he was a very popular, democratically elected. Dan dia adalah seorang Perdana Menteri yang sangat populer, terpilih secara demokratis, yang juga berusaha menempuh jalur yang sangat non-blok untuk Pakistan pada saat itu. Namun dia digulingkan, dan dia secara langsung mengatakan bahwa Wakil Menteri untuk Asia Selatan dan Tengah, Donald Lu, di Washington, terlibat dalam operasi tersebut. Dan tentu saja, sekarang Imran Khan berada di penjara, dan kita memiliki pemerintahan Shehbaz Sharif, yang sekarang, seperti yang kita tahu, don't have the masalah. India went. There's all these issues with India at this time. And may I just interject one thing, because that undersecretary Bolehkah saya menyela sebentar? Karena Wakil Menteri yang baru saja Anda sebutkan, kami memiliki catatan resmi bahwa dia mengatakan Amerika Serikat tidak dapat menerima netralitas agresif Pakistan. Dia benar-benar menyebut netralitas agresif atau netralitas bermusuhan. Saya lupa yang mana, tapi dia menggunakan istilah itu. Dan dia mengatakan hal itu tidak dapat diterima oleh Amerika Serikat kepada duta besar saat itu untuk Sri Lanka, orang yang sama itu. Damit Swiem, which diki perubahan rezim. Di Sri Lanka, istaks Alex Spry, tegulung gran. the Rajapaksas were ousted from power. Yeah, so this was simultaneously in Ya, jadi ini terjadi secara bersamaan pada musim semi musim panas tahun 2022. that was happening in Itu terjadi di Pakistan dan di Sri Lanka.
Kami memiliki protes Aragalaya yang didanai oleh USAID, NAD, dan Soros Foundation, yang tampaknya merupakan luapan masyarakat sipil dan LSM yang didanai memprotes rezim Rajapaksa, yang tidak populer karena nepotisme dan korupsi yang sangat besar. Namun, pada saat yang sama mereka telah terpilih secara demokratis. Jadi, kami melihat semacam operasi pergantian rezim untuk membawa Ranil Wickremesinghe, yang sebenarnya telah kehilangan kursinya pada pemilu sebelumnya, sebagai presiden baru untuk menyelamatkan Sri Lanka dari Rajapaksa, dan sebagainya. Jadi secara bersamaan terjadi operasi pergantian rezim di tengah-tengah protes yang direkayasa, Aragalaya. Amidst these staged protests, the Aragalaya, and of course there was, a lot of Dan tentu saja salah satu alasannya, menurut saya sebagai seorang ilmuwan sosial, saya akan mengatakan untuk Aragalaya dan meluapnya aksi protes ini juga karena terjadi segera setelah 2 tahun lockdown COVID-19 yang sangat merusak perekonomian. Para demonstran ini sama sekali tidak pernah turun ke jalan untuk memprotes lockdown. Namun tiba-tiba mereka semua muncul, mengadakan semacam pesta pantai besar-besaran di tepi pantai Gale Face Green dan memprotes rezim. Berkas, jadi kami talita. Ibu berkata kita melakukan dan yurkan lazim ada klaim bahwa Sri Lanka bangkrut that maybe Sri Lanka falak di payment Sri Lanka idin kai kistul walway be beto ada continues na situ but this is where I really have sort of questioned the narrative, because if you look at Karena jika Anda melihat ke seluruh Asia Selatan, dan saya baru saja kembali sebenarnya dari India, dari Delhi, dan saya juga berada di Varanasi, Sri Lanka adalah negara terkaya di Asia Selatan dalam istilah real. Itu berdasarkan semua metrik, baik dari segi paritas daya beli, PDB per kapita, pembangunan sosial, pembangunan manusia, indeks kualitas hidup fisik, infrastruktur apapun, kecuali Maladewa, yang memang sangat kecil. Jadi pertanyaannya, bagaimana bisa Sri Lanka bangkrut sementara negara-negara lain di Asia Selatan yang sebenarnya lebih miskin secara real tidak bangkrut? Dan ini bermuara pada narasi bahwa Sri Lanka tidak memiliki dolar AS yang sangat istimewa dan karena itu dianggap bangkrut. Tapi pertanyaannya kemudian adalah, apakah dolar AS merupakan ukuran yang memadai untuk kekayaan suatu negara? Dan ini benar-benar salah satu pertanyaan inti yang menurut saya perlu dihadapi dunia saat ini ketika ada 5-6 negara global selatan lainnya yang terjebak dalam perangkap utang obligasi negara internasional. Namun, bagaimanapun juga, itu adalah narasi yang harus kita tantang. Dan juga yang tampaknya terjadi secara retrospektif adalah apa yang mungkin kita anggap sebagai krisis likuiditas, justru diklaim sebagai insolvensi dan diperpanjang. Ini mungkin terjadi karena Sri Lanka adalah negara kecil dan memiliki nilai geostrategis melalui serangkaian aktivitas geopolitik eksternal dan internal. Ada juga lawfare, penggunaan hukum sebagai bentuk perang ekonomi untuk menghancurkan ekonomi. Jadi, Hamilton Reserve Bank yang misterius di St. Kitts dan Nevis mengajukan gugatan di New York terhadap pemerintah Sri Lanka mengirsinokan kecil bunga. Lalu, ada juga lembaga pemeringkat yang terkomodis Moody's dan Fitch dan lain-lain akan menurunkan prediksi fundamental. And Fitch, etc., downgraded the currency, and so there was a run on the rupee. Jadi terjadi penarikan besar-besaran terhadap rupiah dan depresiasi mata uang itu dalam semalam. Ada berbagai macam aktivitas eksternal terhadap mata uang tersebut, lalu muncul pula operasi kekacauan internal melalui protes Aragalaya dan pergantian rezim. Kemudian seorang Perdana Menteri, seorang presiden berkuasa, Ranil Wickremesinghe, yang naik ke tampuk kekuasaan dengan mengklaim bahwa Sri Lanka, negara tropis yang diberkahi oleh alam ibu, kita punya 2 musim hujan, banyak sinar matahari dan hujan, dan selama ini selalu mampu memproduksi makanan yang kita konsumsi, mengklaim bahwa akan terjadi kelaparan di negara ini dan akan ada pemadaman listrik selama 15 jam, serta narasi ketakutan besar-besaran untuk mempromosikan cerita bahwa Sri Lanka bangkrut dan harus pergi ke IMF, dan bahwa tidak ada alternatif selain IMF. Pada saat terjadi gagal bayar, kau teriwista oleh semua media massa dan media korporat serta pers lama atas jebakan utang Sri Lanka. For Sri Lanka's debt trap. But since we have
Namun, sejak kami menganalisis profil utang Sri Lanka, sangat jelas bahwa para kreditur swasta, pemegang obligasi negara internasional, pedagang, kreditur swasta, dan hedge fund dengan BlackRock sebagai kreditur terbesar, sebenarnya adalah penyebab krisis utang odious Sri Lanka. Pada saat itu, sekitar 150 ekonom internasional termasuk Yanis Varoufakis, Jayati Ghosh, Dani Rodrik, dan Thomas Piketty menandatangani surat kepada IMF yang menyatakan bahwa seharusnya ada pembatalan utang odious Sri Lanka, yaitu utang kepada kreditur swasta. Karena mereka bersifat predator, mereka mengenakan suku bunga yang sangat tinggi dengan alasan risiko. Dan ketika risiko itu terjadi, mereka seharusnya mundur. Mereka tidak bisa kemudian mendatangi IMF dan meminta pembayaran kembali ketika mereka sudah mendapatkan banyak keuntungan dari suku bunga yang sangat tinggi. Namun, seluruh restrukturisasi utang IMF di Sri Lanka yang baru saja selesai benar-benar mengutamakan pembayaran kembali kepada para pemegang obligasi negara internasional ini. Dan hal ini menempatkan negara tersebut, seperti yang telah banyak dikemukakan, pada risiko gagal bayar kedua. Karena tidak hanya mata uangnya telah terdepresiasi 100% dari sebelumnya, dan utangnya harus dibayar dalam dolar AS, tetapi juga negara tersebut diminta untuk melakukan penghematan, memperlakukan pajak tinggi, menjual infrastruktur strategisnya, dan sebagainya, yang benar-benar akan menyebabkan krisis lain dan menurunkan pertumbuhan. Jadi, ini adalah resep untuk bencana. Inilah sebabnya saya katakan kita sedang berada dalam masa tenang sebelum badai yang akan datang akibat IMF, dan narasi bahwa tidak ada alternatif selain IMF yang telah disebarkan di negara ini saat ini. This is absolutely sick. Because Ini benar-benar gila, karena memberitahu sebuah negara yang berutang dalam mata uang asing dan yang berutang dalam dolar AS untuk pergi ke IMF demi mendapatkan lebih banyak dolar AS dengan imbalan janji akan membayar lebih di masa depan. Itu seperti menyuruh seorang pecandu heroin pergi ke bandar heroin untuk mendapatkan lebih banyak heroin yang nantinya entah bagaimana harus dikembalikan di masa depan. Ini tidak masuk akal, karena itulah yang terjadi pada Yunani. Itulah persis mereka lakukan pada Uni. Demko menghukum Yunalis Yobshich. Mereka buruk semna yang dijatuhkan pada Gaman setelah perangnya kedua. Dan Yunaland itu ada kuras habis. And Greece has been bled dry, and even Christine Lagarde at the time the head. Bahkan Christine Lagarde, yang saat itu menjabat sebagai kepala IMF, mengakui, menurut Yanis Varoufakis, bahwa tidak ada cara bagi Yunani untuk bisa membayar kembali pinjaman yang mereka terima dalam denominasi dolar AS. Selama Anda mendapatkan pinjaman dalam USD dan harus membayar kembali lebih dari yang Anda terima, Anda terjebak. Jadi hal yang mengerikan adalah, tentu saja, leverage yang mereka miliki adalah jika pinjaman ini tidak dibayar kembali oleh Sri Lanka, maka Moody's dan Fitch force oblisingra Anda stats mampa. Dan mencahkan atas spek esfrey the suture saat berswasta. Dari manapun. In the private market, right? And from nowhere. And you need a couple of USD in order to pay USD. Dan Anda membutuhkan beberapa USD untuk membayar tagihan yang ditagihkan dalam USD dari penyedia layanan di seluruh dunia, bukan? Jadi itulah triknya. Dan itulah letak permasalahannya. Pertanyaan saya, mengapa Sri Lanka tidak bisa menggunakan pihak lain selain IMF? Misalnya, kita tahu bahwa China memiliki cadangan dolar AS yang sangat besar. Jika Bank Sentral Sri Lanka dan Bank Sentral China sepakat melakukan swap mata uang, di mana mereka memberikan sebagian cadangan devisa mereka, sebagian USD mereka, dengan imbalan rupiah Sri Lanka, yang mungkin tidak terlalu berguna bagi China. Tapi setidaknya Anda bisa mencoba memintanya. Jika itu memungkinkan, Anda akan memiliki sumber yang berbeda. Mengapa IMF diposisikan sebagai satu-satunya sumber USD yang mungkin bagi negara tersebut? Source of USD for the country. Ya, saya rasa memang pada saat itu, bahkan pada saat terjadinya gagal bayar, ada yuan Tiongkok di bank, bisa dibilang begitu, tetapi ada persyaratan mengenai jumlah minimum yang harus disimpan dan persyaratan untuk penggunaannya. Dan menurut saya, ada semacam kesenjangan dalam arti tertentu antara retorika yang disampaikan BRICS
tentang alternatif terhadap sistem dolar AS, dan sebagainya. Dengan kenyataan dalam memfasilitasi negara-negara global selatan yang terjebak utang untuk mengakses perdagangan lain dan melakukan pertukaran mata uang, dan sebagainya. Namun secara lebih luas, kita memang mengatakan bahwa kita harus mendedolarisasi untuk mendekolonisasi. We have to de-dollarize to decolonize, and in the long run, the country needs to be. Dan dalam jangka panjang negara ini perlu mencari pasar lain dan berdagang dengan berbagai mata uang yang sebenarnya sudah mulai terjadi untuk melampaui semacam hegemoni dolar AS. Namun tampaknya pada titik ini dalam sistem global itu sendiri, meskipun semua orang merasa ada kebutuhan akan perkembangan baru dalam arsitektur keuangan, untuk reformasi sistem saat ini harus ada penyatuan dari semua negara jebakan utang di Global South. Dalam arti tertentu, menuntut penanyaan, tapi kau alternatif terhadap tuis. Alternatives to the US dollar regime. Right. I mean, the US dollar regime and the Benar. dependence on this Maksud saya, currency that you do rezim dolar AS dan ketergantungan pada mata uang yang tidak Anda kendalikan ini tentu saja adalah sumber dari banyak penderitaan ini. Dan IMF ada di sana hanya untuk memperkuat sistem itu, bukan untuk memperbaiki semuanya. Karena jika Anda menyerahkan aset strategis Anda, dan saya cukup yakin IMF sedang mempertimbangkan privatisasi di bawah BlackRock dan sebagainya, seperti pelabuhan, kabel, dan infrastruktur energi Anda, itulah hal-hal yang kemudian akan dibeli oleh BlackRock dan sebagainya. Dan begitulah jadinya. Dan tragedinya, kemunafikannya adalah ketika mereka melakukan itu, mereka justru menuding Tiongkok, mengklaim bahwa Tiongkok menggunakan politik jebakan utang. Dan mereka menggunakan pelabuhan di Sri Lanka sebagai bukti untuk itu. Itu benar-benar sakit. Tapi, apakah pemerintah saat ini atau konfigurasi politik saat ini di Sri Lanka, ada seseorang yang menentang hal ini dan berkata, seperti, teman-teman, ini gila, kita tidak bisa melakukan ini. Atau presiden Anda saat ini bernama Senanayake, bukan? Disanayake, right? Ya, tuisi. Derisles, Nanyu. So it's kind of ironic because Jadi ini agak ironis karena setelah pergantian rezim, kita memiliki Presiden Wickremesinghe yang mendorong narasi bahwa tidak ada alternatif selain IMF. Lalu masyarakat pun mulai muak dengan hal itu. Rezim saat ini Partai Rakyat Nasional seharusnya merupakan kelompok kiri, meskipun sebagian dari kami menyebutnya kelompok pasca kiri atau pasca Marxis. Presiden Senanayake pernah menuduh Ranil Wickremesinghe melakukan banyak korupsi. Ranil menggunakan obligasi di Bank Sentral Sri Lanka ketika Ranil Wickremesinghe bagaimana semana uang Daniel Kampere. And later Prime Minister. So, but then he jumps as soon as they came in. Namun kemudian dia berbalik. Begitu mereka berkuasa, Partai Aliansi Rakyat yang baru langsung menandatangani perjanjian IMF yang sama seperti yang dinegosiasikan oleh rezim korup sebelumnya, alih-alih berkata, lihat, kami tidak bisa menandatangani perjanjian ini tanpa melakukan uji tuntas. Ada konsep yang disebut uji tuntas. Pemerintah baru yang terpilih secara demokratis harus memberitahu para pemegang obligasi, IMF, dan semua pihak lain yang menunggu pembayaran mereka bahwa mereka perlu melakukan uji tuntas terhadap perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh para pemegang obligasi, yang pada dasarnya adalah para kontributor dan pihak penyedia utang odious atau korup, yang dilakukan oleh politisi lokal yang korup. Is transacted by corrupt local politicians, but it seems that they are in. Namun tampaknya dalam cara kita membicarakan krisis utang ini, seolah-olah hanya ada politisi lokal yang korup di sisi permintaan utang odious, tetapi tidak ada sisi penawaran utang odious. Padahal ada sisi penawaran yaitu pasar obligasi internasional, sistem keuangan internasional, dan para kreditur swasta seperti BlackRock dan lain-lain yang memberikan pinjaman kepada pemerintah korup dengan sepenuhnya mengetahui bahwa pemerintah tersebut bermasalah dan dana yang dipinjamkan akan masuk ke kantong individu, bukan ke proyek pembangunan. Berbeda dengan bantuan bilateral dan multilateral yang relatif lebih transparan dan dapat dilacak,
pinjaman yang diambil dari pemberi pinjaman bilateral dan multilateral lebih dapat dipertanggungjawabkan. Loans taken for these from bilateral and multilateral lenders. So this is really one of the Jadi ini benar-benar salah satu isu besar yang sedang kita hadapi saat ini. Apa yang harus dilakukan untuk memastikan adanya penghapusan utang yang kejam ini daripada membayar kembali para kreditur swasta? Dan jika Anda lihat, sebenarnya cukup mengejutkan. Seluruh IMF restrukturisasi utang di bawah Extended Fund Facility. Mereka semacam memberikan pinjaman kecil, lalu Anda harus melakukan semua negosiasi ini dengan pemegang obligasi, dengan kreditur bilateral dan kreditur multilateral. Dan ini telah berubah menjadi semacam ilmu roket, karena maksud saya, utang sebenarnya bukan isu yang begitu besar atau tak terpecahkan, tapi telah diubah menjadi lubang kelinci yang sangat kompleks, penuh korupsi. Jadi ini sangat transparan, tidak transparan. Kita tidak tahu siapa nama para kreditur swasta, para pemegang obligasi yang akan diuntungkan dari restrukturisasi utang baru ini. Setidaknya jika menyangkut pinjaman bilateral atau multilateral, kita tahu dari mana uang itu berasal dan kemana pembayaran akan dikembalikan. Jadi isu utang odious ini benar-benar perlu ditempatkan di garis depan. Dan peran hedge fund internasional serta kreditur predator perlu diteliti. Apa yang secara ironis disebut klub kolonial, negara-negara Paris atau OECD, Paris Club dan London Club para bankir, mereka seolah-olah mengendalikan seluruh proses negosiasi utang ini. Dan hal ini perlu ditinjau kembali juga karena dalam kasus Sri Lanka seperti yang saya katakan, kami adalah negara terkaya di Asia Selatan. Dan Sri Lanka pada tahun 2019 tercatat oleh Bank Dunia sebagai negara berpendapatan menengah atas. Lalu, tiba-tiba negara itu bangkrut. Dan karena tercatat sebagai negara berpendapatan menengah atas, Sri Lanka terpaksa meminjam ke kreditur swasta, alih-alih meminjam dengan biaya murah dari lembaga multilateral atau bilateral, karena pinjaman murah dari mereka hanya diberikan kepada negara-negara yang kurang berkembang. Pinjaman itu hanya tersedia untuk negara-negara kurang berkembang, bukan? Jadi Sri Lanka dipaksa oleh sistem tersebut untuk meminjam ke kreditur swasta ketika bencana COVID melanda. Jadi seluruh sistem ini tampaknya memang sudah diatur sedemikian rupa. Dan sekarang, karena Sri Lanka adalah negara berpendapatan menengah atas, sekarang malah sudah diturunkan menjadi negara berpendapatan menengah bawah. Menurut saya, negara ini tidak mendapatkan penghapusan utang seperti yang didapatkan negara-negara kurang berkembang. Sri Lanka tidak mendapatkan itu. Kami harus membayar kreditur swasta secara penuh. Jadi, Anda seolah-olah dihukum 2 kali karena menjadi negara berpendapatan menengah. Dan semua ini adalah bagian dari strategi baru IMF. Saya pikir dalam jangka panjang mereka juga mengaitkan restrukturisasi utang baru dengan ESG, lingkungan sosial dan tata kelola, serta obligasi hijau, obligasi biru, dan obligasi merah muda. Dan semua ini terkait dengan makroekonomi. Jadi jika perekonomian berjalan baik, maka negara harus membayar jauh lebih banyak kepada kreditur swasta. Jadi ini adalah sistem baru yang sedang mereka uji coba di Sri Lanka untuk negara-negara berpenghasilan menengah. Dan saya pikir dalam jangka panjang, semua ini dimaksudkan untuk memperkuat dolar AS pada tingkat tentu, karena ada kekhawatiran bahwa dolar mungkin sedang mengalami tren penurunan, mengingat kebangkitan BRICS dan tren menuju dedolarisasi, serta perdagangan dengan mata uang lain dan sebagainya. Itu salah satu aspeknya bagaimanapun juga. Namun, menghukum negara-negara berpenghasilan menengah atau negara-negara dengan ekonomi yang sedang berkembang dan membuat mereka membayar jauh lebih mahal kepada pemberi pinjaman swasta yang predator benar-benar menjadi persoalan. Maksud saya, ini menimbulkan pertanyaan tentang moral hazard bagi IMF. Dan seperti yang dikatakan para ekonom yang menandatangani surat itu, ini tidak adil. Tidak ada dasar moral untuk meminta hal tersebut. It has no moral basis to be asking. Yeah, but you know, again, like
asking for Ya, tapi Anda tahu, sekali lagi, meminta dasar moral atau moralitas di IMF itu seperti meminta moralitas di neraka. Itu memang tidak dirancang untuk itu. Jelas tujuannya berbeda. Pertanyaannya adalah, apakah ada metode alternatif untuk mengatasi jebakan sistematis yang telah dibuat? Jadi mengapa Bank Pembangunan Baru, Bank Pembangunan BRICS, tidak menjadi pemberi pinjaman terakhir yang potensial bagi Sri Lanka? Is not a potential lender of last resort to Sri Lanka. Well, I think there's different kinds of Saya rasa ada berbagai jenis kendala terkait hal itu. Di satu sisi, seluruh budaya Sri Lanka sendiri sangat berpusat pada Eropa dan Barat. Bisa dibilang, ini adalah mentalitas kolonial atau sisa-sisa kolonialisme. Jadi, Sri Lanka ragu-ragu untuk mendaftar ke BRICS dan NDB dan sebagainya. Bahkan rezim saat ini ada undangan ke pertemuan di Kazan di mana semua kepala negara BRICS bertemu tahun lalu, tetapi pemerintah ini hanya mengirim delegasi tingkat rendah, bukan presiden atau perdana menteri yang hadir. Jadi upaya Sri Lanka untuk menjalin hubungan dengan BRICS dan New Development Bank masih sangat minim. Di sisi lain, saya pikir BRICS dan tentu saja Tiongkok juga sangat berhati-hati karena seluruh konfigurasi geopolitik regional ini. Configuration, and of course there's India, who is Sri Lanka's big. Dan tentu saja ada India yang dalam beberapa hal merupakan kakak besar Sri Lanka dengan segala sensitivitas dan aliansi barunya. Amerika Serikat juga ada di sana. Jadi Sri Lanka dalam arti tertentu terjebak dalam kebuntuan geopolitik tiga arah antara Amerika Serikat, Tiongkok, dan India dan sedang berusaha menempuh jalan tengah, jalur netral non-blok, karena sepertinya itu sudah menjadi bagian dari DNA penduduknya. Anda tahu, kami tidak memiliki pangkalan militer. Tentu saja, jika Anda melihat peta dunia Samudra Hindia, di mana Sri Lanka berada di tengah, itu sangat besar. Wilayah itu dikelilingi oleh pangkalan militer, tetapi di pusatnya, karena India tidak pernah mentolerir pangkalan AS, hanya ada sangat sedikit. Namun di Asia Barat dan seluruh Laut Cina Timur dan Selatan dan sebagainya, wilayah itu dikelilingi oleh pangkalan militer AS. Dan mereka sangat ingin memiliki Sri Lanka. Akan menarik untuk melihat ke depannya. Apakah India sekarang akan mentolerir pangkalan AS? Selama Perang Dingin, India sangat bersekutu dengan Rusia dan Uni Soviet, blok komunis, dan sangat menentang Amerika Serikat atau bekas kekuatan kolonial, Inggris, memiliki pangkalan di Sri Lanka. Dan itu, dalam arti tertentu, adalah alasan utama dari apa yang disebut konflik internal etnis yang terjadi. Yang sebenarnya merupakan perang proksi area India, yang seperti bersekutu dengan Rusia dan Uni Soviet, mendukung Maicen pembebasan di Ura, dan juga untuk mendukung pangkalan Trincomalee, yang merupakan palam yang disetujukan kemaan ke semua orang. Dan di selatan, kami memiliki rezim pro-barat, yang dikhawatirkan India akan memungkinkan Amerika Serikat dan Inggris memiliki pangkalan militer. Jadi, orang Tamil dan LTTE, kelompok teroris, didukung oleh India di utara, dan militer Sri Lanka didukung serta dilatih oleh Mossad, agen intelijen Israel, yang merupakan kedok bagi Amerika Serikat yang beroperasi dari kedutaan AS pada saat itu, karena Sri Lanka belum mengakui keberadaan Israel. Selama menentukan. And saja, Inggris dan kelompok Turki MS, Senior Services, hakim dah hesaf konso. Mercenary group all trained the Sri Lankan military, and then we had this kind of dirty war scenario. Lalu kita melihat skenario perang kotor terjadi, dan militer Sri Lanka dituduh melakukan kejahatan perang. Mereka semua dilatih, dan seluruh operasi perang kotor ini dalam arti tertentu diatur oleh aktor eksternal yang kemudian terlibat dalam perang proksi melawan LTTE yang didukung India, yaitu Macan Pembebasan Tamil. Jadi telah terjadi semacam perang proksi regional di Asia Selatan selama Perang Dingin sebelumnya. Dan sekarang, saya pikir Asia Selatan beberapa provinsi. Dia ambak berada di perang proksi regional lain. Dengan itu, baik Anda mengageng negara negara. Menkeksan dari krisis tasit terpesona itu, tapi asal bukan ini sesuatu. Anda bisa melihat trennya. Ada juga pergantian rezim yang terjadi di Bangladesh tahun lalu,
Ketika Sheikh Hasina dicopot digantikan, sekarang dia berada di Delhi, dan digantikan oleh Muhammad Yunus dalam operasi serupa. Jadi telah terjadi banyak gejolak di kawasan ini. Dan semua ini terkait dengan pandemi baru, perang dingin baru. Dengan Asia Selatan menjadi fokus. Juga karena wilayah ini berada di pusat dunia Samudra Hindia, yang merupakan persimpangan energi global. Mia, kabel double kapal selam tinbapede. Undersea submarine data cables, etc. Yeah, I absolutely agree Ya, with you. saya benar-benar setuju dengan analisis Anda. Karena pertanyaannya adalah, apakah Sri Lanka dapat mempertahankan sikap netral atau akan diambil alih oleh salah satu pihak? Dan saat ini, tampaknya pengaruh itu datang langsung dari Barat, yang seperti kita tahu, memiliki rekam jejak yang sangat buruk dalam menerima negara-negara netral. Ukraina akan tetap netral jika bukan karena Barat. Mereka lebih memilih ada perang proksi di sana atau perang implementasi di sana. That's imkannya maksudnya Gergs seharusnya. Atau membiarkan Sri Lanka membridge. Way it should be, or letting Sri Lanka be a buffer, and currently this is being undermined systematically by the Dan saat ini, hal ini sedang dilemahkan secara sistematis oleh IMF. countries that do not accept Jadi pertanyaannya adalah, negara-negara yang tidak menerima status netral di peta saat ini, yang paling utama adalah Amerika Serikat. changing, but we don't Mungkin di bawah Donald Trump hal ini sedang berubah, tetapi kita belum memiliki indikasi yang sangat kuat tentang itu. India, apakah India akan menerima Sri Lanka yang netral? Atau apakah India juga berusaha, Anda tahu, ikut campur dalam urusan Sri Lanka dengan cara yang, secara de facto, mengendalikan pelabuhan dan infrastrukturnya? Setidaknya dalam hal kemampuan kekuatan militer, siapa yang boleh mendarat di sana, siapa yang tidak? capabilities of who gets to land there, who doesn't. Yeah, absolutely. India has always considered Sri Ya, Lanka as benar a sekali. and India selalu menganggap Sri Lanka sebagai halaman belakangnya, dan keamanannya sebagai bagian yang tak terpisahkan dari keamanannya sendiri. Jadi India akan menyadari bahwa, seperti ASEAN, sebuah negara hanya bisa berkembang sejauh seluruh kawasan berkembang secara ekonomi. Dan India ingin menjadi kekuatan ekonomi, tetapi Anda tidak bisa menjadi kekuatan ekonomi dengan membuat tetangga Anda menderita, atau memanfaatkan bencana yang dihadapi tetangga Anda. Dan itulah yang terjadi dengan pergantian rezim Aragalaya yang terjadi di Sri Lanka pada tahun 2019. Itu direkayasa. India semacam memanfaatkan situasi itu dan sangat terlibat dalam negosiasi Paris Club, serta mendukung narasi IMF daripada menantangnya dan mengatakan, lihat Sri Lanka adalah negara terkaya di Asia Selatan. And saying, look, Sri Lanka was the richest country in South Asia. How did this all happen? But India. Bagaimana semua ini bisa terjadi? Nah, grup Adani dari India telah meraup keuntungan dari dorongan privatisasi yang didorong oleh IMF. Adani juga merupakan mitra BlackRock, dan mereka telah membeli saham di Pelabuhan Colombo serta berbagai proyek energi hijau yang disebut-sebut di wilayah pesisir strategis di Trincomalee dan Mannar, yang merupakan kawasan pesisir strategis. Jadi Adani ada di sana, yang dekat dengan BlackRock dan India, serta Perdana Menteri Modi sendiri. Jadi mereka lah menghindari krisis ekonomi dari krisis ekonomi kan dikelang. The staged economic crisis in Sri Lanka. And if you see what's going on Dan jika Anda melihat apa yang terjadi terkait masalah Kashmir, India telah menahan aliran air sungai, dan pada dasarnya ini adalah semacam perang ekonomi terhadap Pakistan. Yang menjadi korban adalah rakyat miskin, para petani, yang akan kehilangan akses terhadap air ini sebagai bentuk hukuman atas serangan teror tersebut, yang Anda tahu juga jelas direkayasa. Jadi pertanyaan yang menurut saya perlu diajukan oleh pihak luar negeri India adalah, bisakah Anda mengambil keuntungan dari penderitaan tetangga Anda? Dan bisakah Anda berkembang sebagai negara jika wilayah di sekitar Anda justru semakin miskin? Semua pihak, termasuk India, sebenarnya terjebak dalam kebuntuan dan gejolak antara AS dan Tiongkok. And the turbulence between the US and China. But I think all of this is related to the larger. Namun saya pikir semua ini berkaitan dengan pergeseran kekuatan global yang lebih besar yang sekarang sedang terjadi dari global utara ke global selatan, dari barat ke timur. Ini adalah seperti yang kita ketahui, abad Asia ke-21. Asia kini kembali berada, seperti halnya selama sebagian besar peradaban manusia sebenarnya di pusat dunia.
sebagian besar inovasi, teknologi, agama-agama besar dunia, semuanya berasal dari Asia. Everything came from Asia, and the West, led the world for the last couple. Dan Barat, seperti yang Anda tahu, telah memimpin dunia selama beberapa abad terakhir. Tetapi sekarang kekuatan itu mulai beralih kembali. Seperti yang telah dibahas oleh banyak sejarawan dan teoritikus sistem dunia, semua yang terjadi di Asia Selatan saat ini adalah bagian dari gejolak yang lebih besar terkait pergeseran kekuatan global dari Barat ke Timur, serta upaya Barat untuk merebut kembali kekuatan dan hak istimewanya, dan semua itu. Namun menurut saya, Krijsen dat toen koordination. Waarin stel saat ini mest kind of the present of hegemonic. That the West may be quite hegemonic, but if you look at the big power centers, namun jika Anda melihat pusat-pusat kekuatan besar, pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, populasi di Asia, jelas bahwa roda sedang berputar ke arah ini. Jadi kita harus bertahan menghadapi badai, bisa dibilang, untuk dekade berikutnya, 10 tahun, saya tidak tahu, atau 5 tahun, sampai keadaan kembali ke realitas tertentu. Tapi ada juga isu besar tentang perang siber dan kolonialisme digital. Kita sekarang berada di era kolonialisme digital, dan saya pikir Sri Lanka benar-benar menjadi semacam studi kasus dalam arti tertentu untuk apa yang terjadi pada tahun 2022 dengan Aragalaya, pergantian rezim dan gagal bayar sebuah dominasi penuh spektrum operasi over the horizon di mana semua sistem digunakan. All systems were used. There was an embargo on oil and gas reading the country. Ada embargo terhadap minyak dan gas yang masuk ke negara tersebut sehingga gagal bayar ini bisa direkayasa. Jadi ada bentuk-bentuk baru dari, saya kira, peperangan. Dan itu juga ditunjukkan dalam apa yang sebenarnya terjadi antara Pakistan dan India yang disebut-sebut sebagai penembakan jatuh jet tempur canggih Rafale oleh Pakistan. Ada banyak diskusi tentang hal itu, tentang operasi militer baru dengan siber dan sistem-sistem baru, bisa dibilang. Kita juga berada di era ekonomi digital dan pengawasan digital. Dan ya, medan pertempuran baru adalah untuk mengendalikan populasi. Jadi kita akan lihat apa yang terjadi di masa depan. Ya, dan satu hal yang pasti, Barat tidak akan menyerah dalam upayanya memaksakan kehendaknya kepada semua orang, karena mereka tidak tahu cara lain. 500 tahun terakhir, tidak lain hanyalah memaksa orang lain untuk mengikuti keinginan mereka, baik secara langsung dengan senjata, maupun secara tidak langsung dengan tipu muslihat. Darini, terima kasih atas ulasannya. Jika orang ingin membaca analisis Anda, kemana mereka harus pergi? Di mana Anda menerbitkan artikel Anda? Aset. We 250 mat husnuts in the Muthwig roll anlige. Have a place where you put your analysis? Well, I put my analysis on various websites. Ya, saya menaruh analisis saya di berbagai situs web, tapi saya sebenarnya tidak punya Substack atau platform tertentu. Saya rasa orang bisa saja mencari di Google, tapi banyak juga tulisan saya yang agak tersembunyi karena Google sendiri adalah bagian dari operasi itu, bisa dibilang, dalam memanipulasi narasi. Tapi ya, saya memang perlu lebih bekerja soal itu di masa depan. Oke, semuanya, cari Darini di Google, dan custom nemukan tulisannya. Dan begitu dia memulai Substack-nya, saya ingin beritahu semua. Ini, 3 tahap progres pasum NFT. Thank you very much for your time today. Thank you. Terima kasih, Pascal. Tape website denganmu.